Kumpulan kisi-kisi soal P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Tentunya ujiannya sudah semakin dekat. Silakan latihan menjawab soal dengan memausekan video sebelum jawaban disebutkan. Lalu lanjutkan untuk melihat apakah jawaban yang Anda pilih sudah benar. Selamat mencoba. 21. Mengapa Anda tertarik mengikuti seleksi P3K? Ya, semua pertanyaan 21 sampai 40 ini itu semua ada nilainya. Mau jawab A, B, C atau D, tapi kita akan mencari mana nilai yang paling tinggi. Kalau ada pertanyaan mengapa Anda tertarik mengikuti seleksi, ikut ASN, ikut P3K, maka jawabannya itu jangan yang mengarah menguntungkan diri sendiri, tapi lebih memikirkan rakyat, memikirkan bangsa dan negara. Kita lihat jawabannya satu persatu. A. Ingin mendapatkan jaminan hari tua, masih untuk diri sendiri, kurang. B. Mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak, masih juga untuk diri sendiri. C. Memberikan pengabdian kepada bangsa dan negara, ini sudah kepada bangsa dan negara. Sekarang yang D. Mengembangkan diri agar profesional dalam pekerjaan, masih mengembangkan diri untuk diri sendiri. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah C. Memberikan pengabdian kepada bangsa dan negara. 22. Apa yang Anda ketahui tentang P3K? A. P3K adalah seorang PNS. Ini salah ya. Jadi P3K itu adalah ASN. ASN itu ada dua, P3K dan PNS. Jadi P3K bukan PNS. B. Pegawai negara yang akan memperoleh jaminan hari tua setelah pensiun. Ini juga salah karena P3K itu yang membedakannya dengan PNS adalah dia tidak memperoleh jaminan hari tua setelah pensiun. Yang C. Pegawai swasta yang dipekerjakan di instansi pemerintah. Ini juga salah. P3K itu bukan pegawai swasta tapi pegawai pemerintah. Yang D. Pegawai ASN yang diangkat dan dipekerjakan dengan perjanjian kontrak sesuai jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Ya, yang benar adalah D. Pegawai ASN diangkat dan dipekerjakan dalam perjanjian kontrak sesuai jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugasnya. 23. Apakah pendapat orang lain terhadap Anda? Kita lihat jawaban A. Saya adalah seorang yang ambisius akan prestasi. Kalau pendapat orang lain, usahakan jawabannya itu mengenai integritas, bukan profesionalitas. Kalau A ini yang prestasi, masih profesionalitas. B. Saya adalah pribadi yang cerdas dan memiliki berbagai inovasi cemerlang, masih inovasi pekerjaan. C. Saya adalah pribadi yang jujur dan suka menolong orang lain yang kesusahan. Ini sudah ada kata jujur dan suka menolong. D. Saya adalah orang yang percaya diri. Percaya diri juga untuk pekerjaan, berarti jawaban yang tepat itu adalah C. Saya adalah pribadi yang jujur dan suka menolong orang lain yang kesusahan. Karena ini pendapat orang lain, bukan. 24. Jika Anda diterima sebagai ASN P3K, apakah siap ditempatkan di mana saja dan tidak mengajukan pindah? Jika ada pertanyaan seperti ini, jawabannya pasti harus siap. A. Saya akan mengabdi untuk beberapa tahun sesuai penempatan, kemudian mengajukan pindah ke daerah asal. Masih ada embel-embelnya mengajukan pindah ke daerah asal. B. Ya, saya siap. Benar. C. Saya akan berusaha memperoleh penempatan sesuai domisili saya. Masih ada juga alasan sesuai domisili. D. Saya akan melihat dulu di mana penempatan saya, baru akan memutuskan mengambil kesempatan ini atau tidak. Masih melihat dulu. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Ya, saya siap. 25. Apa pendapat Anda tentang profesionalisme ASN P3K?
Berbicara mengenai profesionalisme berarti ada kemampuan manajerial, kemampuan teknis, dan kemampuan sosiokultural. Yang kita lihat jawabannya A. ASN yang memiliki banyak sertifikasi teknis dan pendidikan tinggi sesuai bidangnya. Ini masih hanya kemampuan teknis. B. ASN yang memiliki integritas dan moral yang tinggi. Ini masih kemampuan sosiokultural. C. ASN yang dapat mengkoordinir sesama P3K untuk berkinerja maksimal. Ini masih kemampuan manajerial. D. ASN yang mumpuni dalam jabatan meliputi kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural. Berarti jawaban yang paling tepat itu adalah D. ASN yang mumpuni dalam jabatan meliputi kompetensi manajerial, teknis, dan juga sosiokultural karena sudah mencakup 3 kemampuan tersebut. 26. Menurut Anda, sikap apa yang harus ditunjukkan oleh seorang ASN? Ditunjukkan seorang ASN, tidak ditentukan di kantor atau di masyarakat, berarti umum. A. Mengikuti perintah atasan secara loyal. Kurang karena atasan, hanya takut sama atasan. B. Bersikap jujur dan profesional. Bisa. C. Menciptakan hubungan baik dengan rekan kerja. Bukan hanya dengan rekan kerja, tapi juga dengan masyarakat yang dilayani. D. Berintegritas dan memberikan nilai lebih. Bisa juga jadi antara B dan D. B itu jujur sama dengan integritas. Profesional dengan nilai lebih pas profesional. Karena kalau sudah profesional pasti memberikan nilai lebih. Jadi jawaban yang lebih tepat itu adalah B. Bersikap jujur dan profesional. 27. Apabila diterima, apakah Anda siap mensekuensi dari pekerjaan ASN? A. Selama masih dalam kesanggupan saya siap. Kurang tepat ya, karena masih ada alasan kalau kesanggupan saya. B. Sebelum melamar, saya sudah mencari informasi seputar pekerjaan ASN. Jadi saya sudah siap dari awal. Benar. C. Saya siap jika tidak mengubah zona nyaman saya. Masih ada alasan jika tidak mengubah zona nyaman. D. Tidak masalah jika konsekuensinya ditanggung bersama rekan kerja. Sama, masih ada alasan jika konsekuensinya ditanggung bersama. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Sebelum melamar, saya sudah mencari informasi seputar pekerjaan ASN, jadi saya sudah siap dari awal. 28. Bagaimana pendapat Anda tentang penguasaan teknologi informasi bagi pegawai ASN P3K? A. Penguasaan TI adalah wajib bagi pegawai yang bekerja di bidang TI. Kurang tepat karena hanya untuk TI padahal untuk semua. B. Semua pegawai wajib menguasai TI meskipun hanya sedikit. Kurang tepat karena ada kata hanya sedikit. C. Penguasaan TI kurang diperlukan karena semuanya akan digantikan dengan sistem yang otomatis. Kurang tepat karena kurang diperlukan padahal TI itu sangat diperlukan. D. Semua pegawai tanpa pengecualian harus melakukan peningkatan kompetensi penguasaan TI. Ya, benar, semua pegawai. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Semua pegawai tanpa pengecualian harus melakukan peningkatan kompetensi penguasaan TI. 29. Apa prinsip yang Anda punya dalam bekerja sebagai ASN P3K? A. Bekerja biasa saja karena gajinya juga tidak berubah. Kurang tepat ya, karena biasa saja bekerjanya. B. Saya akan menjadi pimpinan kantor suatu saat nanti. Menjadi pimpinan kantor amanah. C. Saya hanya akan bekerja sesuai dengan standar saja. Hanya sesuai standar. D. Saya profesional di bidang yang saya kerjakan. Ya, D jawaban lebih tepat karena profesional. Yang profesional sudah pasti gajinya bagus
dan juga bisa jadi pimpinan kantor. 30. Apa visi dan tujuan Anda beberapa tahun ke depan? A. Sudah resign dan bekerja pada perusahaan multinasional. Ya, kurang tepat karena keinginan resign. B. Menjadi ASN P3K yang profesional dan ahli pada bidang yang saya kerjakan. Ya, benar, profesional. C. Memiliki jabatan yang lebih tinggi dibandingkan teman seangkatan saya. Jabatan adalah amanah, apalagi kalau dibandingkan dengan teman seangkatan saya, bukan tujuan. D. Menjadi kepala bidang di kantor saya. Ya, amanah juga menjadi kepala bidang. Jadi visi dan tujuan yang paling tepat adalah B. Menjadi ASN P3K yang profesional dan ahli pada bidang yang saya kerjakan. Kalau itu sudah dilakukan, pasti bisa menjadi kepala bidang, punya jabatan yang lebih baik. 31. Apabila nanti Anda lolos sebagai P3K, apakah Anda bersedia jika menerima tanggung jawab yang lebih besar? Kita lihat jawabannya satu persatu. A. Tidak masalah, nanti akan ada rekan kerja yang membantu. Tidak masalahnya sudah benar, tapi yang di belakangnya masih mengharapkan rekan kerja yang membantu, jadi kurang tepat. B. Menerima saja, karena dengan tanggung jawab yang besar akan memperoleh penghasilan yang besar. Ini ada motivasinya penghasilan yang besar, kurang tepat. C. Saya akan menerima tanggung jawab sesuai job deskripsi. Ini masih sesuai job deskripsi, tidak memberi lebih. Yang D. Saya siap menerima tanggung jawab yang lebih besar. Yang D ini tidak ada alasannya, jadi lebih tepat karena ketika kita menerima tanggung jawab yang lebih besar, tidak membutuhkan alasan. Jadi yang paling tepat adalah D. Saya siap menerima tanggung jawab lebih besar. 32. Apa kontribusi yang bisa Anda berikan pada instansi? A. Saya akan bekerja sesuai target yang telah ditentukan. Ini kurang tepat karena tidak memberi lebih, hanya sesuai target yang telah ditentukan. B. Saya akan bekerja sesuai arahan pimpinan saya. Ini juga kurang tepat karena hanya sesuai arahan pimpinan, tidak punya inisiatif. C. Saya akan berkinerja semaksimal mungkin untuk menghadirkan prestasi-prestasi bagi instansi. Ini sudah benar, semaksimal dan menghadirkan prestasi bagi instansi, bukan untuk kepentingan diri sendiri. D. Saya akan bekerja lebih keras daripada teman-teman seangkatan. Bekerja keras hanya daripada teman-teman seangkatan. Jadi kalau teman-teman seangkatannya bekerja biasa saja, dia hanya di atas biasa saja, tidak semaksimal apa yang bisa dia lakukan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Saya akan berkinerja semaksimal mungkin untuk menghadirkan prestasi-prestasi bagi instansi. Ini paling tepat. 33. Bagaimana tindakan Anda saat melakukan sebuah kesalahan fatal di kantor? A. Saya akan mencari sumber kesalahan tersebut. Masih kurang tepat karena hanya mencari sumber kesalahan, tapi tidak ada perbaikan. B. Sedapat mungkin mempertahankan dengan argumentasi karena saya yakin pekerjaan saya selalu benar. Ini merasa benar dan suka berargumen, masih kurang tepat. C. Saya seorang perfeksionis, tidak pernah melakukan kesalahan. Ini juga merasa paling benar, merasa perfeksionis, kurang tepat. D. Saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan melakukan perbaikan. Ya, ini yang paling tepat karena sudah bertanggung jawab sepenuhnya dan juga melakukan perbaikan-perbaikan atas kesalahannya. 34. Ketika Anda baru saja memiliki anak kecil, tetapi pimpinan memberikan tugas keluar kota dalam waktu lama, apakah Anda siap?
Kalau ada pertanyaan gini, apapun alasannya harus siap. A. Menerima tugas dengan syarat harus mendapatkan fasilitas dan honor yang memadai. Ini kurang tepat karena ada syaratnya, harus ada fasilitas dan honor yang memadai. B. Menolak dengan halus tugas yang diberikan dengan menyebutkan alasan yang kuat. Ini paling tidak tepat karena menolak. C. Meminta rekan kerja lain untuk menggantikan. Kurang tepat karena meminta rekan lain menggantikan. Yang D. Menerima dan siap menjalankan tugas secara profesional. Ya, D paling tepat. 35. Bagaimana sikap Anda apabila ada yang mengkritik pekerjaan Anda? A. Saya akan mendengarkan dengan baik kritikan tersebut. Ya, benar, kita kunci dulu. B. Saya akan mempertahankan hasil pekerjaan saya karena saya sangat yakin telah melakukannya dengan benar. Ini kurang tepat karena mempertahankan kritikan yang membangun itu harus kita terima. C. Saya akan melihat dulu siapa yang mengkritik. Ini juga kurang tepat karena melihat orangnya, bukan melihat isi kritikannya. D. Saya akan menerima kritikan yang membangun untuk evaluasi dan perbaikan. Ya, D juga benar. Jadi kalau kita bandingkan A dan D, kita akan memilih D yang lebih tepat karena dia melihat kritikan itu membangun dan untuk evaluasi dan perbaikan. Sedangkan A hanya mendengarkan dengan baik kritikan tersebut. Jadi jawabannya adalah D. 36. Apa alasan yang kuat Anda bisa diterima sebagai P3K? A. Saya kuliah di bidang farmasi yang saya lamar dan ingin mengembangkan karir di bidang ini. Kurang tepat hanya karena kuliah dan mengembangkan karir. Tidak ada potensi yang lain. B. Karena saya siap dan sangat optimis menjadi P3K. Ini juga kurang karena hanya siap dan optimis, tidak punya kompetensi yang bisa diandalkan. C. Saya memiliki kompetensi jujur dan berintegritas. Yang C ini benar, tapi kita lihat dulu D. Saya bekerja dengan tulus sehingga yakin dapat menjadi seorang P3K yang profesional. Tidak hanya ketulusan tapi butuh kompetensi. Jadi yang paling tepat adalah C. Saya memiliki kompetensi jujur dan berintegritas. 37. Jika Anda diterima menjadi P3K, berapa lama Anda akan bekerja pada instansi ini? A. Saya akan bekerja secara maksimal sampai dengan kontrak saya habis. Kurang tepat, sudah cocok maksimal tapi hanya sampai kontrak habis. B. Saya ingin berkontribusi memberikan kesuksesan jangka panjang di instansi ini. Ini sudah benar tapi kita lihat dulu C dan D. C. Karena status saya sebagai P3K, saya hanya ingin memenuhi kontrak kerja saja. Ini hanya memenuhi kontrak kerja, kurang tepat. D. Saya akan menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan pimpinan instansi. Ini hanya berserah kepada kebijakan, pasrah. Jadi jawaban paling tepat adalah B. Saya ingin berkontribusi memberikan kesuksesan jangka panjang di instansi ini. 38. Dalam bekerja, Anda lebih senang bekerja sendiri atau secara kelompok? A. Saya terbiasa bekerja kelompok dengan yang sudah saya kenal dengan baik. Ini kurang tepat karena bisa bekerja kelompok hanya dengan yang dia kenal dengan baik. B. Saya terbiasa kerja kelompok pada saat menghadapi pekerjaan yang berat. Ini juga kurang tepat hanya karena pekerjaan yang berat. C. Saya bisa kerja individu maupun kerja kelompok dalam berbagai kondisi. Ya, ini lebih tepat karena bisa individu, bisa kelompok, dan dengan berbagai kondisi. Yang D. Saya lebih maksimal saat bekerja sendiri karena saya yakin dengan kemampuan saya. Ini hanya bisa kerja sendiri, nggak bisa berkelompok. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C.
Saya bisa kerja individu maupun kerja kelompok dalam berbagai kondisi. 39. Apakah Anda sudah benar-benar mengetahui jabatan yang Anda lamar? A. Saya akan mempelajari jabatan saya dengan baik saat saya diterima nanti. Ini kurang tepat karena mempelajari setelah diterima. B. Saya akan cepat menyesuaikan dengan jabatan baru saya. Ini juga kurang tepat karena dia hanya percaya sama kemampuannya tapi tidak mempersiapkan. C. Saya sudah mengumpulkan informasi terkait jabatan yang saya pilih sebelum saya melamar P3K. Ya, ini tepat, sudah mengumpulkan informasi. D. Saya baru mengetahui sedikit tentang jabatan saya. Namun, saya akan berusaha memberikan kinerja yang terbaik. Ini kurang tepat juga karena baru sedikit yang dia tahu. Jadi jawabannya adalah C. Saya sudah mengumpulkan informasi terkait jabatan yang saya pilih sebelum saya melamar P3K. 40. Apabila nanti Anda lolos sebagai P3K dan gaji yang diberikan tidak sesuai yang Anda bayangkan, bagaimana reaksi Anda? Kalau ada pertanyaan gini harus menerima dengan ikhlas. Kita lihat A. Menerima dengan ikhlas sesuai ketentuan yang berlaku karena bekerja sebagai ASN adalah sebuah pengabdian. Ini benar ya, ikhlas, kemudian bekerja sebagai ASN dianggap pengabdian. B. Tidak masalah, nanti bisa mencari penghasilan tambahan dengan berjualan online memanfaatkan fasilitas internet dari kantor. Ini kurang tepat karena berjualan online untuk mencari tambahan berarti akan kurang maksimal dalam bekerja, apalagi menggunakan fasilitas di kantor, itu tidak bisa. C. Mau tidak mau menerima saja. Ini juga kurang tepat karena mau tidak mau itu tidak ikhlas. D. Menerima saja dengan tetap mempelajari peluang kerja di tempat lain yang lebih menjanjikan. Ini juga kurang tepat karena mencari peluang kerja di tempat lain. Artinya dia nggak mau bertahan lama di P3K. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Menerima dengan ikhlas sesuai ketentuan yang berlaku karena bekerja sebagai ASN adalah sebuah pengabdian. 41. Saat sampai kantor, atasan tengah memarahi staf Anda. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menanyakan permasalahan kepada bawahan. Kalau sudah berbicara atasan kita, berarti yang duluan kita kejar itu adalah atasan. Jadi inilah menanyakan permasalahan kepada bawahan masih kurang tepat. B. Menemui atasan Anda untuk mengetahui permasalahan. Benar. Kita lihat dulu ke bawahnya. C. Mempertemukan atasan dan staf Anda dalam sebuah pertemuan. Kalau hal ini kurang bagus ya karena langsung dikonfrontasi atasan dan staf. D. Mencari tahu permasalahan dan menentukan siapa yang salah dan benar di antara kedua belah pihak. Ini mencari tahu permasalahan untuk menentukan siapa yang salah dan benar juga kurang tepat. Karena yang kita pikirkan bukan siapa salah, siapa benar, tapi solusinya gimana. Yang E. Mencari tahu permasalahan dan menentukan siapa dan hukuman apa yang pas dilakukan. Apalagi nih hukuman kurang memberikan solusi. Berarti jawaban yang paling tepat adalah B. Menemui atasan Anda untuk mengetahui permasalahan. 42. Saat sedang mengerjakan pekerjaan penting, tiba-tiba Anda menemukan sebuah kejanggalan pada sistem informasi yang Anda gunakan dan bisa berakibat bocornya data perusahaan ke publik. Bagaimana sikap Anda? Ini kan pekerjaan penting. Kemudian ada kejanggalan yang mengakibatkan bocornya data perusahaan ke publik. Jadi ada dilema. Ini pekerjaannya penting, kemudian data perusahaan nanti bocor ke publik. Maka yang kita lakukan gimana? A. Menyuruh semua rekan kerja untuk menghentikan penggunaan sistem itu. Kurang tepat karena kita tahu kita bukan pengambil kebijakan dan pekerjaannya penting. Dan kalau kita langsung mengambil kebijakan untuk menghentikan sistem ini kurang tepat. Yang B saat itu juga menghentikan sistem itu juga kurang tepat.
C. Melaporkan kepada atasan apakah harus menghentikan penggunaan sistem itu. Ya, yang C lebih tepat karena tugas kita jangan langsung mengambil keputusan, tapi kita lapor dulu kepada atasan. Dengan kendala itu, nanti atasan akan memikirkan keputusannya mau diberhentikan atau mau dilanjut, itu terserah kepada atasan. Yang D. Menyelesaikan pekerjaan penting tersebut lebih dahulu kemudian menghentikan penggunaan sistem itu. Nah, ini belum melapor ke atasan, padahal kita sudah tahu kendalanya. Nanti kita menyelesaikan pekerjaan penting, tiba-tiba ada masalah mengenai bocornya data itu, maka atasan akan bisa marah ke kita. Yang E. Menyelesaikan pekerjaan penting tersebut lebih dahulu, kemudian melaporkan ke atasan tentang masalah pada sistem itu. Nih, udah kita selesaikan dulu masalahnya, baru kita lapor ke atasan juga masih kurang tepat. Berarti jawaban yang paling tepat itu adalah C. Melaporkan kepada atasan apakah harus menghentikan penggunaan sistem itu. 43. Masalah paling vital dalam organisasi dan sering menjadi tantangan manajer adalah A. Masalah sistem dan prosedur kerja. Ini sebenarnya kalau masalah paling vital itu kan SDM manusianya, karena kalau sistem dan prosedur kerja sebagus apapun, kalau manusianya nggak bagus ya sama saja. B. Masalah teknologi yang selalu berubah. Sama juga, walaupun masalah teknologi selalu berubah, kalau orangnya mau belajar nggak menjadi masalah yang vital. C. Masalah konsep dan perencanaan. Masih sama, kalau sebagus apapun perencanaan dan konsep, kalau manusianya nggak bisa ngerjain sama saja. D. Masalah manusia dan perilakunya. Ya, yang paling tepat D ini ya, manusia dan perilakunya. Kita lihat E. Masalah manusia dan keinginannya. Lebih tepat D karena bedanya perilaku dan keinginan. Masih lebih vital masalah perilaku daripada keinginan. Kalau masalah ingin gaji, ingin ini, masih bisa kita pikirkan solusinya. Tapi kalau masalah perilaku susah dirubah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Masalah manusia dan perilakunya. 44. Dapat menjalani hubungan baik antar anggota organisasi. Struktur anggota dapat mengetahui tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya, serta spesialisasi dalam melakukan tugas merupakan manfaat dari, ya ini kalau masalah menjalin hubungan baik antar anggota organisasi dan mengetahui tugasnya, itu berarti organizing. Yang A kita lihat coordinating itu masih kurang pas. B planning bukan planning. C organizing benar. D actuating juga kurang. E controlling juga nggak benar. Yang benar itu adalah C organizing. 45. Saya ditugaskan memimpin tim kerja dengan batas waktu yang sangat ketat. Anggota tim kerja memperlihatkan sikap tidak peduli dengan tugas yang diemban. Sikap saya, ini seorang leader ya, kita dipercayakan memimpin, jadi harus ada sikap kepemimpinan. A. Bekerja sendiri, yang penting tugas selesai. Ini bukan sikap seorang pemimpin, kurang tepat. B. Mengancam mengeluarkan anggota yang tidak serius dari tim kerja. Ini mengancam, kurang bijaksana, jadi kurang tepat. C. Menasihati mereka agar sadar akan penyelesaian tugas yang diembannya. Ini bisa, tapi kalau hanya menasihati sedangkan tugas waktunya itu katanya sangat ketat. Jadi kurang. D. Melaporkan mereka pada pimpinan agar diberi sanksi. Ini enggak ada sikap leader, hanya mengadu kepada pimpinan. Yang E. Membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikannya. Ini ada leadernya, dia udah membagi tugas secara adil, kemudian sembari membagi tugas baru memotivasi mereka. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E. Membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikannya. 46. Anda diminta oleh direktur perusahaan untuk menjadi ketua sekaligus penanggung jawab sebuah tim di kantor. Padahal Anda merasa belum pantas sebab masih ada manajer yang dianggap lebih mampu.
Sikap yang harus Anda lakukan adalah, jadi karena ini yang meminta direktur sementara masih ada manajer, tidak masalah kita menerima karena yang memberikannya direktur, berarti dia udah tahu dan mempercayakan kita. Tapi harus ada juga sikap hormat kita kepada manajer. Maka kita lihat jawaban yang paling tepat. A. Mempertimbangkan permintaan tersebut dan minta saran masukan dari manajer Anda. Bagus ya, jadi kita mempertimbangkan, kemudian kita minta saran masukan dari manajer. B. Menerima permintaan tersebut dengan senang hati. Ini kurang tepat karena kita nggak ada meminta saran ke manajer karena masih ada manajer kita. C. Menolak permintaan direktur tersebut. Ini tidak bagus karena direktur itu lebih tinggi dari manajer kita. Jadi harusnya kita pertimbangkan. D. Menolak permintaan dan mengusulkan manajer Anda saja kepada direktur. Kurang bagus, langsung menolak. Itu bukan sikap yang taat kepada atasan. E. Menerima tawaran tersebut agar Anda bisa naik jabatan sejajar manajer Anda. Ini motivasinya kurang bagus karena bisa naik jabatan sejajar manajer Anda. Kalau promosi itu adalah bonus. Kalau datang ya kita terima. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Mempertimbangkan permintaan tersebut dan minta saran atau masukan dari manajer Anda. 47. Seorang staf HRD di sebuah instansi menawarkan kepada Anda bahwa Anda bisa diterima sebagai karyawan di perusahaan tersebut. Namun Anda dimintai sejumlah dana agar proses tersebut berjalan lancar. Sikap Anda adalah kalau ada pertanyaan seperti ini udah pasti langsung menolak. A. Menolak tawaran itu dan mencoba melamar dengan cara yang baik, ikut seleksi benar. B. Memberikan dana tersebut asal Anda bisa bekerja di perusahaan itu. Udah salah total memberikan dana itu. C. Mempertimbangkan tawaran itu. Mempertimbangkan pun jangan. Udah langsung menolak. D. Melaporkan ulah HRD itu kepada pimpinan perusahaan itu. Gak perlu melapor karena kita belum bagiannya. E. Menerima tawaran itu toh tidak ada orang yang tahu. Ini juga salah, tidak bisa menerima hal tersebut. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Menolak tawaran itu dan mencoba melamar dengan cara yang baik atau ikut seleksi. 48. Salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh manajemen tingkat menengah yaitu, ini manajemen tingkat menengah berarti tidak melebihi top manajemen dan juga tidak di bawah lower. Namanya juga di tengah. Kita lihat A. Konseptual melebihi top manajemen. Ini sudah melebihi top manajemen, bukan. B. Kemampuan personalia, teknis dan konseptual di bawah lower manajemen. Ini di bawah lower udah pasti salah. C. Kemampuan teknis melebihi lower manajemen. Benar melebihi tapi ini teknis ya. Teknis itu sebenarnya lower harus lebih menguasai. D. Teknis melebihi lower manajemen dan top manajemen dan tidak ada keterampilan manusiawi. Ini juga kurang pas karena melebihi top manajemen. E. Konseptual melebihi lower manajemen dan menekankan pada keterampilan manusia. Ini benar melebihi lower manajemen secara konseptual dan menekankan pada keterampilan manusiawi. Jadi jawaban yang paling tepat itu E. Konseptual melebihi lower manajemen dan menekankan pada keterampilan manusiawi. 49. Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian atas pengadaan tenaga kerja, pengembangan kompensasi, integrasi, pemeliharaan dan pemutusan hubungan kerja atau PHK dengan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran perorangan disebut. Kalau ini kita lihat manajemen personalia ya, karena mengenai orang, mengenai tenaga kerja. A. Manajemen administrasi bukan. B. Manajemen produk bukan juga, bukan pengadaan barang dan jasa. C. Manajemen keuangan bukan berbicara mengenai gaji, keuangan. D. Manajemen personalia benar mengenai tenaga kerja, mengenai orang. E. Manajemen pemasaran bukan marketing. Jadi yang benar adalah
D. Manajemen personalia. 50. Pemimpin yang mengambil keputusan tanpa melibatkan bawahan disebut, ini udah pasti pemimpin otoriter. A. Bebas, B. Adil, C. Otoriter, D. Demokratis, E. Persona. Berarti jawaban yang paling tepat adalah C. Otoriter. Bukan demokratis. Demokratis itu memilih suara terbanyak. 51. Prinsip the right man on the right place yang digunakan dalam menetapkan seseorang untuk menempati suatu jabatan dalam organisasi merupakan pelaksanaan dari fungsi A. Controlling, bukan mengkontrol ya, karena ini untuk menetapkan seseorang menempati jabatan. B. Planning, bukan juga perencanaan. C. Organizing, ya benar, mengorganizing. D. Actuating, bukan mengaktualisasi. E. Motivating, bukan juga memotivasi. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C. Organizing. 52. Saat jam istirahat, ada seorang klien dari luar kota ingin menemui Anda. Klien tersebut terburu-buru karena harus segera menuju bandara untuk pulang ke daerahnya. Sikap Anda kalau ini berbicara klien itu nomor 1 dan diutamakan, apalagi ini dari luar kota dan terburu-buru. A. Segera menemuinya dan menanyakan kepentingannya. Benar. B. Tidak mau menemuinya karena Anda sedang istirahat. Bukan sikap kita terhadap klien. C. Menyuruhnya untuk menunggu. Kurang tepat karena disuruh menunggu. D. Meminta teman Anda untuk menemuinya. Kurang tepat juga, nggak ada sikap kita mengutamakan klien. E. Menyuruhnya untuk kembali lain kali saja, apalagi ini. Jadi jawaban yang paling tepat A. Segera menemuinya dan menanyakan kepentingannya. 53. Suatu hari ada seorang klien kebangsaan asing menemui Anda untuk berkonsultasi. Anda tidak mengerti bahasa yang ia gunakan. Sikap Anda, kembali ya, klien nomor 1 dan harus diutamakan. Kemudian kalau kita tidak tahu sesuatu hal atau apapun itu, kita harus menunjukkan sikap mau belajar. Kita lihat jawabannya. A. Menolak untuk menemuinya karena takut tidak paham. Ini sudah jelas salah. Gak berpihak pada klien, udah menolak dan tidak mau belajar lagi. B. Menyuruh rekan Anda yang memahami bahasa orang asing tersebut untuk menemuinya. Ini sudah ada sikap mengutamakan klien tapi nggak ada sikap kita mau belajar. C. Meminta bantuan rekan Anda yang memahami bahasa orang asing tersebut untuk menerjemahkan ketika Anda sedang berbicara dengannya. Ya, ini sudah benar, kita mengutamakan klien dan kita juga menyuruh orang untuk menerjemahkan karena kita juga mau belajar. D. Berpura-pura memahami pembicaraannya. Tidak benar. E. Meminta orang asing tersebut untuk datang lain kali dan membawa penerjemah. Ini udah hal yang salah, sudah tidak mengutamakan klien. Kita minta dia membawa penerjemah sendiri. Itu hal yang salah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Meminta bantuan rekan Anda yang memahami bahasa orang asing tersebut untuk menerjemahkan ketika Anda sedang berbicara dengannya. 54. Buah mangga milik tetangga Anda berjatuhan dan mengenai genting rumah Anda hingga berlubang. Sikap Anda adalah A. Mendatangi tetangga Anda dan marah-marah. Ini dengan marah-marah kurang tepat. B. Menyuruh tetangga Anda untuk menebang pohon mangganya. Benar, kita lihat C dulu. C. Mendatangi tetangga Anda dan meminta dengan sopan agar memangkas dahan-dahan pohon yang berada di atas genting Anda. Ini lebih benar daripada B karena B itu tadi menyuruh. Kemudian kita juga nggak tahu apa dengan kasar, menyuruh dengan baik. Yang C lebih benar karena meminta dengan sopan. D. Meminta izin kepada tetangga Anda untuk menebang dahan tersebut. Kita jangan menebang sendiri, biarkan tetangga menebang. E. Menebang pohon mangga tanpa sepengetahuan tetangga.
Ini hal yang paling salah, menebang sendiri tanpa permisi kepada tetangga. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Mendatangi tetangga Anda dan meminta dengan sopan agar memangkas dahan-dahan pohon yang berada di atas genting Anda. 55. Rekan kerja Anda yang sedang cuti melahirkan meminta Anda untuk membawakan barang-barangnya yang tertinggal di kantor. Sikap Anda: A. Segera mengantarkannya, boleh aja kalau memang tidak lagi jam kantor, tapi kita lihat jawaban yang lain. B. Menggunakan jasa kurir untuk mengantar. Bisa aja kalau memang kita tidak bisa dan tidak ada niat untuk menjenguk. C. Mengantarkannya sepulang kantor sekaligus menjenguk rekan Anda. Ini lebih tepat, mengantarkannya tidak menggunakan jam kantor. Kemudian ada sikap empati sekaligus menjenguk rekan kita. D. Menolak karena pekerjaan Anda banyak, bukan sikap yang baik. E. Menyuruh rekan Anda yang lain untuk mengantar, bukan sikap yang baik juga. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Mengantarkannya sepulang kantor sekaligus menjenguk rekan Anda. Terima kasih sudah menonton video Penyuluh Zaman Now. Jika Anda merasa terbantu, jangan lupa like dan subscribe video Penyuluh Zaman Now. Terima kasih. Tuhan memberkati.